Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Sukma. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat bahasa. Adapun pembahasan yang akan dibahas ialah definisi bahasa, yang kedua definisi bahasa menurut para ahli, yang ketiga unsur-unsur bahasa, dan yang keempat fungsi bahasa. Untuk penjelasan lebih lanjut simak video berikut. Yang pertama, definisi bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Adapun definisi menurut para ahli yaitu Khairul Amri pada tahun 2015 halaman 2 berpendapat bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sesama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik baik verbal maupun non-verbal. Artinya bahasa sebagai metode komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain karena dapat mentransmisikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol bahasa. Yang kedua, Abdul Chair pada tahun 2009 halaman 1 berpendapat bahwa bahasa adalah fenomena yang menghubungkan dunia makna dengan dunia bunyi. Artinya, dunia makna adalah di mana setiap bahasa yang kita gunakan akan menghasilkan sebuah pengertian baik dari pengertian pendengar maupun pembaca dan diri sendiri. Jika dunia makna dihubungkan dengan dunia bunyi akan lebih menghasilkan pengertian yang khas. Yang ketiga, ada unsur-unsur bahasa. Adapun unsur-unsur bahasa secara umum yaitu bahwa bahasa adalah sebuah sistem, bahasa adalah lambang, bahasa adalah bunyi, dan bahasa bersifat arbiter atau konvensi. Yang dimaksud bahasa adalah sebuah sistem adalah bahasa dianggap sebagai sistem karena di dalam bahasa terdapat cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa ada cara atau aturan untuk menulis kata, membuat kalimat, menyusun paragraf, dan lain-lain. Yang dimaksud bahasa adalah lambang ialah bahasa sebagai lambang sebenarnya berkaitan dengan lambang itu sendiri. Di dalam bahasa yang mengikuti sistem itu adalah lambang. Semua huruf yang dipakai dalam setiap tulisan itu adalah lambang. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud bahasa adalah bunyi, wujud bahasa yang sesungguhnya adalah bunyi. Dengan kata lain, bahasa primer adalah bahasa tutur atau bahasa lisan. Bahasa tulis adalah wakil dari bahasa lisan. Maka pengenalan bunyi dan proses pembelajaran sangatlah penting. Yang keempat, bahasa bersifat arbiter atau konvensi. Ini mengapa orang Inggris menyebut hanya tidak dengan sebutan nyanyi saja, tetapi dok. Di sini kita seharusnya dapat memahami dengan mudah bahwa bahasa itu adalah arbiter. Kata arbiter diartikan sewenang-wenang, tidak tetap. Nah, arbiter adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Untuk selanjutnya, adapun fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa ada bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunitas, dan bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Selanjutnya, alat kontrol sosial. Yang dimaksud bahasa sebagai alat komunikasi ialah pada awalnya manusia menggunakan bahasa semata-mata untuk berkomunikasi. Inilah fungsi bahasa yang paling menonjol karena tanpa bahasa manusia tidak mungkin dapat saling berinteraksi. Adapun bahasa berfungsi sebagai identitas atau komunitas, maksudnya ialah di samping sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai identitas komunitas. Menurut Iwayan Simpen pada tahun 2008 halaman 2-7. Nah, bahasa dianggap sebagai simbol kebudayaan karena bahasa merupakan sistem simbol manusia paling lengkap, sehingga tidak mengherankan kalau bahasa juga menjadi simbol etnokultur. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Maksudnya ialah saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial tersebut. Yang keempat, ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa ditetapkan pada individu maupun masyarakat. Baiklah teman-teman, itulah penjelas mengenai hakikat bahasa. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.